Oke teman-teman, ini saya mau sekaligus sharing dan cerita. Ada kejadian yang saya alami tadi, baru aja sekitar 1-2 jam lah tadi. Jadi ceritanya saya lagi jalan, kecepatan lumayan tinggi, sekitar 5.000 atau 6.000 rpm mungkin ya, lagi cruising lah. Terus tiba-tiba kok terasa powernya hilang. Ya, powernya hilang. Saya gas gini, throttle-nya saya gas, tidak ada power. Saya biarkan. Saya memang berniat untuk menepi, dan kemudian tiba-tiba saya lihat pembacaan RPM-nya tuh menghilang dia. Seperti seakan-akan mesinnya mati gitu ya. Tapi saya tahu mesinnya tuh nggak mati, karena kita memang CVT. Jadi perputaran mesin itu seharusnya masih terbaca. Dan indikatornya di sini masih nyala kok. Saya lihat masih nyala, indikator bensin segala macam masih nyala. Cuma ini aja tiba-tiba awalnya dia membaca di sini turun pelan-pelan, tiba-tiba mati 0. Gitu. Lalu ketika saya sudah berhasil berhenti di pinggir jalan, alhamdulillah ternyata mesinnya bisa idle. Itu saya juga bersyukur sekali, alhamdulillah. Ternyata mesinnya masih bisa idle, masih bisa jalan, masih bisa oke. Kemudian saya lanjutkan perjalanan lagi, kebetulan sudah dekat rumah, mampir di supermarket sebentar. Saya mikir-mikir, ini sepertinya erat hubungannya sama CKP sensor. Karena sebetulnya awal-awal ada kejadian juga sih, saya merasa agak aneh. Jadi karena saya sedang pergi keluar, jalan keluar, dan kita sedang parkir. Ketika saya mengambil motor, kita mau ke perjalanan pulang, itu starter sempat bermasalah sepertinya. Jadi membutuhkan 3 kali starter malah. Starter pertama sudah oke, hidup, tapi mesin mati sendiri. Saya bilang ada sesuatu kah? Karena tidak wajarnya seperti itu biasanya. Saya starter kedua, sempat hidup juga sebentar, kemudian mati sendiri. Lalu kemudian saya starter ketiga, alhamdulillah bisa stabil berjalan kembali. Dan kemudian ya itu, ketika perjalanan pulang menuju rumah, kejadiannya seperti itu, tiba-tiba hilang power. Dan yang paling saya lihat dari indikator ini masih hidup, masih ada pembacaan yang menandakan power listrik sebetulnya masih ada. Tapi pembacaan dari RPM ini tiba-tiba drop. Ketika saya stop sampai di pinggir jalan, dia ternyata bisa naik lagi dan mesin masih idle gitu. Itu dia, hari ini kita akan coba sharing bagaimana cara pengecekan CKP sensor. Ini cara mengukur dan mengecek CKP kita. Jadi CKP, posisi kabelnya kalau kita lihat ya, yang keluaran dari spool ini, dari sini tutup magnet kan ada 2, ada bungkus yang besar, ada bungkus yang kecil. Nah, kabel CKP atau kabel pulser itu yang kecil. Pertama yang bisa kita lakukan adalah mengecek tahanannya. Jadi di situ ada 2 pin, jadi kita bisa tes dengan multimeter seperti ini. Standarnya menurut manual itu antara 100 sampai 200 ohm. Jadi arahkan ke 200 ohm seperti ini. Nah, apabila pembacaannya seperti ini, berarti kondisinya masih oke untuk spoolnya. Nah, metode yang kedua yaitu dengan cara mengukur tegangan dari yang dikeluarkan oleh pulser ketika magnetnya berputar. Ini sudah saya arahkan, posisinya seperti ini, dan kita siapkan kunci kontaknya sudah di on kan, dan kita siapkan starter. Ya, seperti itu. Jadi bisa dilihat tadi sempat menyentuh angka 3 volt ya. Berarti yang menandakan kalau dari standarnya itu menyebutkan minimal tegangan yang dikeluarkan itu 1,7 volt. Berarti apabila pembacaan yang sudah kita dapatkan di atas 1,7 volt menandakan bahwa pulsernya itu dalam kondisi oke. Dan
Bisa jadi penyebabnya karena panas sih. Soalnya kan dia tepat di atas mesin gitu ya, dan kabelnya itu memang sempat nyentuh ke sini ya. Bisa jadi ya, atau saya nggak ngerti juga ya, padahal ini kabelnya aman loh. Oke, kita coba dulu lah teman-teman. Ini juga sudah aman. Penyebab kenapa CKP-nya bisa mati di tengah jalan, saya lagi bingung ini. Konektornya bagus, gak ada masalah. Ininya juga bagus. Coba saya lihat lagi deh. Setelah saya cek-cek, saya nggak nemuin permasalahannya, dan saya memutuskan akhirnya saya tambahin insulasi ini. Takutnya memang karena panas mesin, entah karena memang kabelnya ini kurang bagus, jadi dia kurang tahan terhadap panas mesin kali ya. Dan kabelnya tadi kan panjang banget itu, jadi saya coba perpendek dengan kabel tis ini. Nanti kita coba lagi. Sampai saat ini masih belum ada nemuin keanehan selain itu sih. Ini insulasi teflon tape. Pokoknya saya selalu nyetok teflon tape ini, soalnya buat DIY buat di rumah tuh berguna banget, selain buat motor dan perangkat elektronik lainnya dan bla bla bla. Ya, ini sudah kita ikat-ikat supaya posisinya lebih kokoh setelah kita tambahkan teflon tape tadi. Dan sempat browsing sih, jaga-jaga, siapa tahu memang CKP sensornya bermasalah atau seperti apa, karena memang sudah banyak di forum grupnya yang mengeluhkan mengenai CKP sensor. Dan CKP sensor itu bagi yang sudah menemukan atau pernah ganti, sebetulnya dari sharing teman-teman itu sama dengan CKP sensor atau pulser sensor vario, beat, karbu, sama persis katanya. Itu yang testimoni teman-teman yang sudah pernah ganti. Makanya tadi saya sempat cari-cari yang orinya itu untuk pulser vario karbu itu sekitar 75.000, untuk aftermarketnya itu sekitar 50 ribuan, jadi sekitar itulah. Cuman kalau Jave mengganti CKP sensornya agak ribet ya, bongkarnya mesti bongkar turun knalpot, dan kalau oli terbuang banyak harus nambah top up oli, karena ini kan magnetnya magnet basah dia. Jadi seperti itu. Oke, tadi itu cara pengecekan CKP sensor teman-teman. Abnormalitas yang saya coba cari di motor saya nggak ada sih. Dari pembacaan tadi semua sebetulnya CKP sensornya masih berfungsi dengan baik dari tahanan, dari tegangannya. Dan satu-satunya temuan yang saya temukan yaitu kabelnya agak terbuka memang karena saya sambung, jadi saya tambahkan insulasi teflon tape dan saya perpendek kabelnya supaya tidak menyentuh TB. Siapa tahu ada tadi insulasinya kah yang terbuka sedikit hingga ngeground ke sini, saya nggak tahu. Jadi saya coba tambahkan insulasi menggunakan teflon tape. Oke, sekarang kita coba tes run untuk mesin motornya. Kita tunggu sampai sequence fuel pumpnya berhenti dulu, mungkin sekitar 30 detikan.
Oke, sekarang kita coba. Bismillah. Ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Indikasi kalau kondisi starter dan pengapian itu masih bagus untuk Xave. Sebetulnya satu kali revolusi aja sebetulnya sudah langsung kena starternya, seperti itu. Itu yang terbaik kondisinya. Yang kejadiannya tadi ketika saya di parkiran itu tidak seperti itu. Jadi harus berulang-ulang kali dia baru dapat gitu ya. Jadi semoga permasalahannya sudah teratasi, dan semoga insya Allah memberikan keberkahan di perjalanan saya dan juga teman-teman bersama Xave-nya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ini, dan semoga ini menjadi amal soleh bagi saya, dan sampai bertemu kembali.